'Cause we'll be on a tightrope. Halo Miss. Justin, maaf ya, Kak Cika berderet-deret si coding. Kita tuh Hmm. jadwalnya deret-deret semua ya, ya Jas ya, semangat. Iya, saya lanjut lagi habis ini juga. Oke, Jas, the question is, today Justin mau lanjut teori atau mau nyobain yang coding? Yang coding berarti buat final ya? Oh, coding kan Boleh, saya final. soalnya iya tinggal dikit lagi sih. Mau nyobain dulu ya, biar kebayang ya. Ya. Oke, kan optimis kita. Oke, bentar ya. Kak Cika share screen dulu, sambil nyontek dulu, linknya mana ya? Link tuh di mana sih? Search ya. Di mana dia? Nah, ini dia. Oke, ini kok gini? Ah, codingnya ini. Gak mau di drag ya. Nah, ini. Oke. Ah, tapi Jasi pasti suka deh. Soalnya kita dari sini juga bakal belajar teorinya, Jas. Ya. Ini yang sarang lebah ya? Oh. Nah, Kak Cika tuh kan kepingin, hold on ya. Ntar dulu. Share dulu. Kak Cika tuh kepingin Jasi tuh secara ini paham teorinya sama ngodingnya kan. Sebenarnya gini, ini tuh yang yang nggak kita kan nggak harus bisa machine learning kan kata dia. Cuma nih ketika mau ngejelasin teori si machine learningnya gitu ya. Nah, si kasusnya kan gini, si Pandi ini kan punya lebah nih, Jas. Si Ya. lebahnya itu ada 150 nih sarangnya gitu. Katakan gini ya, ini tuh kasus semua semua kasus itu kayak gini gitu, kayak misalnya orang tinggal atau sebaran data. Nah, ini ceritanya kan si lebah ini tuh ada banyak nih, ada 150 nih pokoknya. Pokoknya dia ada macam-macam lah. Mungkin ada yang berdekatan, ada lagi yang sebelah sono, ada yang apa. Nah, ini tuh arti kalau kayak gini tuh dia masalah clustering gitu loh, Jas. Jadi, kalau saya kita punya sebaran data, data-data yang mirip itu tuh bisa kita jadiin kategori atau klaster gitu ya. Nah, kalau di kasusnya si Pak Andi ini tuh gini, lebah tuh ada 150. Terus si Pak Andi tuh mau ngasih makan, Jas. Nah, ini tuh Oke. pakai metode Cummins. Cummins tuh artinya K itu berapa banyak gitu ya. Berapa banyak K-nya. Terus means itu ditaruh di yang bisa kita taruh di tengah-tengah populasi data gitu. Nah, ceritanya populasinya kan ini lebah. Dia mau kasih tempat makan. Pertanyaannya, tempat makannya ditaruh di mana gitu? Iya. Taruh di sini bertiga, masa kan jauh semua gitu kan? Ya udah dong, kalau secara intuisi ya di sini satu lah gitu ya. Di sini satu lah gitu kan. Jadi Heeh. itu dekat. Sebenarnya ini tuh kayak analogi bikin Indomaret gitu, Jas. Kan orang kalau misalnya, ah, gue kalau misalnya jualan Indomaret, penduduknya di sini kita jualan di ujung sono kan nggak ada yang beli dong. Gimana Iya. kita deket ke yang paling rapat gitu. Misalnya, oh gue deket banget nih sama yang paling rapat. Terus kan tergantung kaknya juga. Misalnya kaknya 3 sama kaknya 5 gitu. Nah, kalau 5 di sini juga nggak atau jadi berubah posisinya gitu. Nah, itu tuh clustering. Nah, caranya gimana? Cara ya, ini sih ceritanya gini. Nah, caranya gini, Jas. Ketika jelasin dulu ya. Logikanya gini. Tunggu. Cummins clustering. Kak Cika pernah ceritakan ke Justin kalau Jas, kalau machine learning itu sebenarnya matematik sama statistik kan. Iya. Pasti Kak, Iya. ya Kak. Selalu tuh nggak, selalu kalau dilihat machine learning itu di belakangnya itu adalah statistik
dan matematik yang berulang-ulang. Ya, kasih contoh ya. Ini ya misalnya open image new type ya. Kalau Justin lihat di sini, katakan tadi ya, si data ini. Ini kan datanya kalau kita lihat gini aja kan. Tapi kalau udah kita klasterin, dia tuh sebenarnya ini nggak persis gini sih ya. Sebenarnya nantinya tuh jadi gini, kalau dia bisa, oke, gue mencari yang terdekat gitu ya. Itu adalah mereka tuh satu geng, berarti satu circle. Ada yang overlap tapi nggak apa-apa gitu. Cuman intinya jadi ada 3 klaster gitu ya. Ini berarti K-nya tuh sama dengan 3 kan, Jas? Heeh. Sebenarnya prinsipnya kita bisa tahu satu warna itu satu geng, maksudnya apa ya, titik-titik yang satu geng gimana? Dari jarak kan? Jadi prinsipnya Ya. tuh selalu jarak, Jas. Jadi kalau saya persamaan garis nih, dia kan pasti nyari si garis itu akan mengikuti sebaran data yang ada di sekitarnya kan. Jadi kalau datanya kayak gini, si garisnya tuh mencoba membuat garis yang jarak dia sama semua data tuh secara rata-rata sama. Artinya apa? Supaya si garis itu mewakili semua posisi data yang ada. Jadi kalau saya tiba-tiba nih, Kak Cika punya data di sini gitu. Nanti si garisnya tuh kalau dihitung lagi tuh dia agak miring ke sini, Jas. Soalnya ketarik sama yang ini, kebayang nggak sih? Itu regresi linier ya, kalau regresi linier. Tapi kalau misalnya clustering, itu dia berdasarkan kelompok. Gitu kayak Justin di sekolah deh. Misalnya, Mana? circle yang basket, itu kan mainnya emang basket lagi kan? Ya. Mereka punya ngomongnya sama, mungkin pakai kaos basket, anak yang ngeband mainnya sama yang ngeband lagi karena mungkin lu looksnya sama nih, gondrong nih, bawa gitar misalnya gitu ya. Terus Mm-mm. terus kita misalnya tahu nih ya, misalnya kita keluar nih dari kelas, kita tahu orang itu mah satu geng, itu karena mereka berdekatan kan, nggak ada kan satu geng yang satu di mana satu di mana. Kalau di kelas Ya. juga kan ngumpul, sama ini juga gitu. Nah, prinsipnya gitu ya. Nah, yang mau kita gunakan untuk menyelesaikan si siapa, si lebah ini adalah teori ini gitu. Oke, gini ya, caranya gimana kata dia? Kita harus cari total jarak dari semua sarang, berarti semua 150 sarang ke tempat makan terdekat sekecil mungkin. Jadi itu kan mirip sama yang kayak kemarin itu yang Jas yang berapa dong promonya nih biar paling untung gitu kan. Berarti kita Iya. harus coba semua possibility gitu kan ya. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin. Berarti semua tuh pasti sama gitu secara matematik. Tunggu ya. Dia hold on. Dia bilang ini. Kita lihat datanya dulu ya. Kak Cika mau nunjukin datanya dulu. Ini di sini berarti dia nyimpen datanya. Nah, si datasetnya ada di sini, Jas. Nah, tuh datanya tuh di sini. Astaga, kecil mbak kali lah. Nah, ini. Kalau Justin lihat ya, nih. Ini kan sebenarnya XY aja. Tapi ini bisa kita plot gitu, posisinya kayak gimana. Koordinatnya kan ya. Iya. Tapi ya nanti kan kebayangnya, Justin bisa bayangin bahwa ini akan jadi scattered data yang kayak tadi Kak Cika tunjukin. Something like this lah gitu. Misalnya kayak gini gitu ya. Atau kayak, misalnya kayak inilah gitu ya. Mm-mm. Pokoknya titik-titik yang bersebar luas gitu lah. Mungkin ini kali ya. Inilah. eh nah, nanti dari situ kita hitungin tuh posisi-posisinya dia ada di mana gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan, kita sebenarnya kalau udah tahu gitu, kita hitung jaraknya bisa jadi, oke, berarti satu di sini misalnya. Satu di sini, kok bisa tahu di situ? Hitung jaraknya dong gitu. Hitung jaraknya pakai apa? Kayak kemarin, Jas. Selisih X sama ditambah selisih Y, dikuadratin, diakarin. Kayak gitu, selalu gitu. Jadi kayak gitulah prinsip-prinsipnya kira-kira. Nah, oke ya, sekarang Justin udah tahu datanya begitu, bentuknya datanya kayak gini. Ini tuh namanya dataset. Kita bisa nyuruh si GPT plotin dong gitu, misalnya itu juga boleh lah. Nanti kita coba. Tapi sekarang prinsipnya gitu. Nah, Kak Cika jelasin dulu. Nah, si lebah itu kan, itu terbangnya lurus kan, Jas? Nggak akan belok kan? Ya.
Justin bisa bedain nggak pesawat terbang sama naik mobil? Kenapa pesawat terbang lebih cepat? Bukan kecepatan, Karena karena dia bisa lurus kan? oh iya ya, Mobil nggak bisa bisa lurus. linear. Jadi kan nih ya, kalau di apa namanya di komputasi atau algoritma gitu, ada yang namanya Euclidean distance sama ada yang namanya Manhattan distance. Nih kayak gini, Kak Cika tunjukin dulu ya. Nah, Euclidean distance itu pada saat kita bisa motong kompas, Jas. Jadi nih, Euclidean tuh kayak kita ngitung persamaan garis, itu kan kita lihat selisih X sama Y-nya, selisih selisih X sama X-nya, X1, X2, Y1 sama Y2. Tapi kan Euclidean tuh potong kompas. Nah, kalau di kasus yang ini kan si lebah. Lebah kan bisa terbang aja lurus. Jadi kita ngitungnya pakai Euclidean. Kalau Manhattan itu kasus kalau kita misalnya Gojek. Gue kalau ke kampus naik Gojek kan berapa jaraknya? Kadang kan lebih Iya jauh ya. ya. Soalnya kan jalanan kan gimana dia gitu, bisa muter lah, bisa gini, bisa gitu kan. Nah, pada saat kasusnya gitu kita pakai Manhattan. Kalau kita pakai Euclidean itu jadi salah karena kan emang nggak bisa gini. Emang bisa naik Gojek lurus gitu. Kayak misalnya kasusnya misalnya tikus di dalam maze. Nggak bisa Euclidean lah. Ya dia pasti ikutin maze-nya kan. Nah, itu kalau salah ngitung ya jadi asumsinya juga salah gitu. Itu ya yang penting. Nah, sekarang jadi Justin paling nggak tahu, oke, kalau ngitung jarak itu berarti kalau kita harus tahu kasusnya dia. Dia itu harus Euclidean kayak gini atau nih ya rumusnya cuman gitu aja yang tadi selisih XY itu Ngerti dijumlahin. ngerti. Ngerti ya? Iya. Oke, got it, good. Oke, dah. Nah, sekarang dia bilang kan, kita pakai Euclid nih. Jadi kalau kita mau dari A ke B, ya udah tinggal hitung kan selisihnya dikuadratin diakarin. Selalu gitu. Jadi kayak misalnya kalau A-nya 11, B-nya 45, hitunglah. Nah, problemnya kita harus menghitung. Dari 150 itu harus kita hitung jaraknya terhadap posisi-posisi yang menghasilkan selisih terkecil. Jadi gini, jadi kayak misalnya kalau saya kacikan misalnya begini ya, ini ada tiga, 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 tiga rumah nih gitu misalnya gini, tiga ini nih, tiga data nih. Kak Mm-mm. Cika mau naro, eh, Kak Cika mau naro apa, jas warung misalnya di tengah gitu ya. Bagusnya di sini apa di sini ya gitu. Kalau di perkiraan kita kan yang ancer-ancer nih yang deket dari semuanya kira-kira sama jaraknya kan. Tapi supaya lebih benar ya kita harus hitung. Jadi ini sama ini dihitung X1 X2-nya, ini dihitung. Nah, jumlah dari jarak ini tuh totalnya berapa? Sama kalau mereka kita naruh warungnya di sini gitu. Sama yang kuning ini. Nah, mana yang paling kecil gitu? Yang paling kecil lah yang berarti paling deket untuk semua gitu karena selisih jaraknya paling kecil. Kebanyakan just Iya. cuma itu. Tapi itu tuh dihitung berulang-ulang. Jadi bayangin kalau ada 1 juta data gitu kan itu walaupun cuman ngurang-ngurangin X sama Y tapi kan tetap ada komputasi kan gitu ya. Oke, sampai sini oke ya, codingnya gitu Oke kira-kira. oke. Nah, sekarang Kak Cika jelasin Python-nya. Nah, si Python itu kan dia bakalan yang ini tuh dia baca data kan, Jas. Dia dari sini ngupload file yang tadi, yang dari tadi itu, terus sama dia dibaca satu-satu, terus dia taruh di dalam data XY. Jadi ini tuh cuman ngejalanin aja. Tapi kita bisa running nggak ya? Boleh nggak ya? Oh kita gini aja lah. Kita hmm, Kak Cika save aja ya. Biar dia nggak ganggu yang dia. Open in data. Jadi kita bongkar aja si kodenya. Kita bongkar dulu. Nah, nih Kak Cika run ya. Dia lagi baca nih. Ini dia lagi baca filenya, tenang. Jadi nanti kalau mau break maghrib kasih tahu ya. Oh iya.
Jam berapanya? Kak Cika sih lagi gak sholat, jadi standby aja saya mah. Oh, siap-siap. Oh, ntar ya dia. Oke, sambil dia dia memproses datanya, lihat kita udah pakai fungsi Euclidean. Euclideannya tuh isinya apa Kak? Isinya X2 dikurang X1 dikurang yang tadi itu, inilah isinya ini. Bikin sendiri bisa, tapi kita pakai yang punya Python. P1 P2 apa Kak? Koordinat. Jadi P1 tuh dia kayaknya bentuknya adalah X1 X sama Y gitu ya. Jadi pasangan titik gitu. Nah, misalnya kita print ya Euclidean eh, X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 4, Y-nya 5, itu jarak mereka tuh berapa? Kalau itu menurut ini, hasilnya kan bener ya, Jas? 4,5, jarak AB 5 gitu ya. Bener ya? Jarak, ini kan? A1, 1. Iya. Oke. Berarti itu bener ya? Ini kok lama kali lah ya? Apa yang terjadi gitu? Tunggu biarin aja, udah. Ini jalan. Nah, sekarang eh setelah katakan gini, ya udah deh kalau gitu anggap kita menaruh tempat makannya tuh di posisi tertentu gitu. Nah, sekarang supaya paling optimal, lebah tuh kan pasti datang ke yang paling dekat ke dia kan. Nah, berarti kan kita mau bikin cluster. Nah, eh assign cluster tuh gini. Jadi kita ceritanya ngasih tempatnya di sini. Jadi satu di tengah-tengah ya. Jadi kayaknya gini, kalau ini sumbu Cartesian itu tempat makannya satu di sini, satu di mana? Di sini ya, Oh ya. gitu kan? Satu di dua satu dua satu di sini, gitu. Jadi dia naruh di sini. Udah tiga itu. Nah, yang belum Kak Cika jelasin ke Justin adalah kan posisi awal kayak gini aja. Ini tuh baru 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 tunggu ya. Kak Cika pengen plotting ke Justin. Eh, bentar ya. Lama kali lah, tunggu ya, sabar sayangku. Ini kita Iya, giniin. ya, aman. Kita suruh plotting aja pakai si GPT. Nah, mana di mana? Kita cari di sini aja. Oke. Hmm, baru dikit lah. Just itu Ya, harus hari-hari bisa bisa ini gimana sih? apa tuh, Miss? Bisa kayak gitu. Kayak apa? Hebat gitu stamina belajarnya. Kak Cika, Oh, kamu tuh ya bisa kayak udah. mau ke medan perang gitu, kayak combat gitu, combat mode-nya tuh bisa panjang gitu. Canggih, Cuman Tunggu minggu bentar ini ya, aja Kak sih. Cika. Kamu hebat Karena deh. lombanya Eh, hari Sabtu, jadi mau dimaksimalin. iya, read data from the link. Gimana sih kalau baca dari link? Kita langsung baca terus kita langsung plotting aja. Ah, oh harus pip install get down. Beda apa? Oke, kita gini. Get download. Kita ya Kak Cika barbar dulu ya. Ini kan kodenya gitu ya. Tambahin code. Nah, kalau di Google Colab gini, install get down. Ini library aja buat ngedownload. Karena Oh, Kak Cika nggak punya file. Jadi Kak Cika coba ya, bisa nggak ya? Kita tambahin kodenya di sini. Segini.
requirement udah ada. Oh, dia udah punya get down-nya. Oh, apa kalau udah punya? Udah. Kita run sekarang. Berhasil nggak? Bisa nih. Hah? Kok cuman segini? Kok nggak di... Oh, DF head-nya aja. Bentar. Berarti kita ngambil dari sini. Ini. Ini belum kita plotting. Berarti kita tambahin ini. Kan kalau ini kan dia cuman baca doang kan. Kita tambahin ini kan ngedownload doang. Mm-mm. Nah, ini kita tambahin ke sini. Kita tambahin ini. Plotting tuh pakai matplotlib kan kalau di Python. Ini kalau itu kan cuma tabel doang. Nah, Kak Cika maunya ngeplot dia juga bukan cuma nambahin tabelnya, tapi plotting. Error kenapa? Cluster, Cummins cluster. Oke, gini. Oh, maaf Bang. Kenapa, Miss? Enggak kok. Panda cuma sekali. Oh, ini ya, ngamuk ya dia. Kalau pandas itu buat Eh, ngitung bukan? Atau yang mana? Saya lupa soalnya. Pandas itu ini data ini just Pandas itu Python data format gitu. Oh, Jadi oke. itu tuh library buat proses data. Kalau dia udah kita jadiin eh, format Pandas, itu tuh dia jadi lebih gampang. Jadi kayak nambahin header, terus ngatur per ininya. Ini dari tadi masih reading loh, kayak apaan sih? Tunggu ya, tadi mana? Sabar, ada yang salah katanya. Oh, ini ya. Oke lah. Nanti detailingnya sama Kak Cika deh. Ah, kenapa kok jadi susah ya? Ini plot tag itu jangan dihilangin, biarin dulu. Oh, plotting XY-nya tadi nggak Kak Cika kasih. Copy dulu. Aku tuh nggak mau cluster. I just want to... Tunggu ya, Jess. Ini tuh belum masuk ke cluster. Kita cuma mau ngeplot doang. Ngerti nggak sih, ya Allah? Kalau seaborn buat apa? Ini. Nih, kayak gini nih, Jas. Oh, Nah, bikin graf. plotting aja. Jadi kita tahu posisi dia di mana. Tapi kan Justin jadi kelihatan nih kalau kayak gini. Maksud Kak Cika gini. Kan kalau kayak gini kita jadi tahu nih. Begini kan, Just. Ini kan Mm-mm. ternyata si datanya kayak gini. Kalau nggak diplot kan kita nggak tahu ya. Maksudnya, Iya, ya. kalau kayak gini kan kelihatan tuh. Kuadrannya kelihatan. Oh, lebah tuh kayak gini posisi-posisinya gitu ya. Nah, si ini berarti kan ada di sini kan, Just. Satu ditaruh di sini, ya kan? Mm-mm. Satu taruh di sini, satu lagi taruh di 2, 1 gitu ya di sini ya. Nah, ini tuh sebenarnya posisi pertama. Kan tadi ditanya si Bapak siapa tadi? Itu dia naruh tempatnya di mana? Nah, yang jadi catatannya kalau kita bikin machine learning tuh gini, Jas. Dia akan selalu melakukan perhitungan yang berulang-ulang dan iteratif. Karena apa? Dia pasti punya sesuatu yang harus dioptimize. Sampai dia menemukan titik optimal lah gitu kira-kira. Makanya ada yang namanya epoch kan. Nah, terus nanti kayak misalnya, epoch tuh apa Kak? Epoch tuh satu kali iterasi learning si mesin. Kalau untuk kasus ini tuh satu proses iterasi dia menghitung semua titik terhadap tempat makannya gitu. Itu sekali iterasi gitu ya.
Nah, iterasi kedua gitu bisa jadi gini. Misalnya, dihitung nih jaraknya. Kayaknya mah ini geser ke sini deh gitu kan ya. Ini geser ke sini. Yang ini kayaknya geser ke sini deh gitu. Mendekati lah gitu. Yang ini kayaknya geser ke sini deh. Jadi dia akan mencari jarak dia yang terdekat gitu ya. Tergantung jaraknya gitu. Nah, baru setelah beberapa iterasi, dia bisa pas di tengah-tengah di sentroid dari kerapatan datanya gitu. Tapi itu tuh nggak bisa sekaligus, Jas. Taunya gimana, Kak? Ya udah, dari pertama ini, EPO pertama, ngitung jarak aja nih. Semua titik yang di sini, dihitung jaraknya terhadap yang ini, dan yang ini. Iya. Oke, berarti yang ini dong. Gitu ya, udah. Yang ini juga gitu. Yang ini juga gitu, semua dihitung. Terus kan nanti kalau udah di rata-rata dia punya posisi baru kan. Udah mulai Hmm. geser. Nah, jadi dia proses itu nggak sekali, harus berulang-ulang. Gitu ya. Ini Kak Cika screenshot dulu. Oke. Udah ya, berarti plottingnya udah oke ya. Ini tuh Kak Cika cuma mau plotting doang, ngasih tahu Justin aja. Kita balik ke ini. Ini kita close aja ya, biar nggak pusing. Nah, ini. Nah, ini kagak beres-beres, bro. Oh, ini harus cancel upload. Kenapa bukan nggak beres-beres? Kak Cika tuh harus download dulu. Terus, ini bisa gue save gitu? Bisa lah. Ini kita download aja. Kok bodoh ya? Bisa juga gitu sih. Yaudah. Ini katakan kita udah punya ya. Nah, kalau ini Justin mau jalanin, print assignment. Ini dia ada runningnya nggak? Oh, ini aja. Kita coba ya, Jas. Ini kan dia jalanin. Kita choose file Iya. ya. Choose filenya yang Kak Cika udah download. Kita run di sini aja deh biar tahu hasilnya. Download. Kemudian ambil Cummins data CSV. Berhasil katanya. Oke. Sekarang kita bikin function Euclidean. Kita print. Kok non ya? Kenapa ya? Oke, udah. Kita assign cluster tempat makan. Tempat makannya ini kan. Kita taruh tempat makannya. Udah tuh. Terus kita assign nih. Terus kan di sini Pandi bilang nih, kita udah naruh nih tempatnya. Tapi kan nggak pas di tengah. Nah, itu tuh harus digeser-geser lagi gitu, Jas. Eh ini tuh kalau Justin lihat cara kita menghitung posisi X sama Y yang paling optimal untuk setiap data yang ada gitu, yang tadi Kak Cika bilang. Jadi Oke. kayak kalau manual tuh kayak si Pak Andinya tuh kayak kurang deket geser. Kayaknya kurang deket geser. Tapi kan kalau dia secara orang intuisi ya. Kalau ini kan emang dihitung per jarak dan semua possibility jarak tuh dia hitung gitu. Nah, akhirnya kita kan harus punya fungsi untuk menghitung sentroid yang tadi Kak Cika bilang kan. Sentroid itu diperoleh itu dari jarak kumpulan data terhadap si data yang mau ditaruh sentroid itu sebenarnya apa ya? Pusat kerapatannya lah, pusat massa gitu kalau di fisika mah, Jas. Kayak Iya. misalnya ada batu pejal terus kalau segi empat atau kalau simetri kan pasti di tengah kan. Tapi kalau batu gitu, batu rock meteor gitu kan, mesti kita hitung jaraknya sampai kerapatannya, massa jenisnya, bener nggak? Nah, itu tengahnya di situ itu Heeh. juga. Nah, ini dihitung. Oke, sekarang kita kan udah taruh tempat yang tadi kan, Jas, yang 3 tempat itu. Iya. Terus taunya di situ udah paling bagus gimana? Ada yang namanya sum of square errors gitu. Sum of square errors adalah selisih dari tempat yang kita udah pilih gitu dengan yang sebenarnya yang optimalnya gitu maksudnya. Ya, jadi errornya tuh seberapa jauh gitu. Nah, itu tuh ngitungnya kayak gini. Si A. Jadi evaluasinya tuh dengan melihat gitu ya. A itu kan sarang lebahnya ada 3 kan. Iya kan? Ini Iya. itu adalah ini sarang lebahnya ada 3. TAI ini, enggak dong, sarang lebahnya ada 150. TAI adalah tempat makan
yang diberikan untuk I tertentu. Jadi misalnya, jadi oke lagi nih. Oke deh buat yang, jadi bukan bertiga, just satu-satu. Jadi kan kita punya A1, A0 ya, A0, A1 sama A3. Ini kan tempat makannya. Enggak Hmm. dong, sampai A berapa, Just? 149. Ya kan? Tempat si lebahnya kan ada segitu. Iya. T-nya itu ya berarti berdasarkan assignment loh. Kok I-nya berapa? I-nya sampai N loh. Berarti I-nya juga sampai 150, ay. Berarti TAI dikuadratin. Oh, ngerti. Nah, dia tuh ngitung error untuk setiap tempat makan, dihitung jaraknya terhadap semua makanan yang ada, itu totalnya berapa gitu. Itu artinya gini, Jas, dia ngehitung. Kan kalau kayak gini optimasinya di mana? Di jarak kan, Jas? Kalau misalnya Iya. dia jaraknya nggak paling kecil, berarti errornya gede kan? Nah, kita tuh mencari error terkecil. Nah, namanya tuh sum of square error. Jadi intinya kita menghitung semua jarak antara sarang lebah sama tempat makan yang errornya paling kecil. Kalau errornya paling kecil artinya dia paling deket ke semua centroid. Sorry, ke semua cluster. Berarti dia emang bener-bener di tengah gitu. Oke, udah ya. Sampai situ Udah. Justin bayangkan. Nah, ini sekarang breakdown-nya gini, Jas. Ternyata kata Pak Andi, oh iya ya, berarti kalau kita mau cari posisi tempat makan terbaik nih, gue harus iteratif dong gitu. Nah, Kan nggak mungkin dong langsung sekali coba langsung dapat kan. Jadi pertama pilih acak dulu gitu. Ntar kasih contoh ya. Ada Jas. Ini lebih representatif. Tunggu saya sebentar. Means iterations. Harusnya ada gambar. Tunggu ya, kasih ketunjukin, sabar. Oh, kita lihat gambarnya ini sama ini sama ini. Nih. Lama kecil kali lah. Apaan sih kecil banget, mana ngerti. Sabar ya, Jas. I need to explain the process. Mah. Gak ada yang gambarnya lebih bagus ya. Pergerakannya itu loh. Bentar. Ini kayaknya cakep kan nih. Nah ini, begini aja lah. Contoh nih, data nih ya. Data ya. Step pertama kan kita naruh asal aja dulu, Jas. Jadi kayak misalnya nih, ini ada data nih. Terus ini biarin dulu ya. Kita langsung ke naruh. Sebenarnya kita tuh nggak tahu Jas mau berapa. Kayak gini, kita tuh sebenarnya nggak tahu ada berapa klaster kan. Kalau tadi Iya. kan kita plotting si lebah kelihatan kan langsung ini kayaknya 3 klaster nih. Tapi kan there's no way kita bisa tahu itu 3 klaster kalau nggak kita plotting ya. Misalnya kita ngeliat datanya doang nggak kayaknya bisa gitu orang langsung comprehend nggak kan. Nah kayak gini tuh juga gini Jas. Ini tuh kita bisa bikin K-nya sama dengan 2 Kalau K-nya sama dengan 2 kan dia klasternya begini ya. Kak boleh nggak kalau misalnya clusteringnya 3 gitu. Bisa aja gitu, tapi kadang-kadang itu overkill karena ada klaster yang misalnya kayak geng basket, boleh nggak diganti geng basket yang jadi 2, yang cewek Nah, main atau yang pendek sama yang tinggi gitu. Ini sebenarnya bisa juga misalnya jadi 3 gini boleh Jas, ini boleh juga gitu, tapi kan agak
waste of time gitu, karena komputasinya jadi nambah karena ada cluster dan jadi rumit. Jadi sebenarnya K2 untuk ini tuh paling optimal, which harusnya gitu ya. Tapi sekarang kita lihat nih. Nah, secara iteratif di awal kan ya udah kita plotting posisi awal begini gitu ya. Nah, terus di awal ya udah kita taruh aja di sini, just makanannya taruh aja di tengah gitu. Terus dihitung nih. Terus nanti dia ngitung sendiri nih. Gue paling deket ke yang mana ya? Gue paling deket ke yang mana ya? Terus nanti mereka tuh saling bergeser sampai akhirnya tuh ya udah gitu. Yang kuning di tengah-tengah, yang kuning kan Justin ngeliat ya, ini mulai bergeser ya. Ini Iya. iterasi kedua gitu. Si ini udah geser, si ini udah geser, tapi belum betul-betul di tengah. Setelah iterasi berikutnya, itu dia akan di tengah. Tapi ini nggak begitu jelas karena Kak Cika mau nunjukin di sini. Ini yang ini. Nah, ini ya. Tuh, just bisa lihat nggak iterasinya? Pergerakannya. Kelihatan nggak Oh bahwa iya, dia, kelihatan. Mau ya gerak kan? Kebayang nggak? Jadi kita tuh bisa, ya udah gue taruh aja. Tapi sama dia dihitung sentroidnya gitu. Jadi pada saat di akhir, dia tuh ada di tengah-tengah kerapatan. Kok bisa pas di tengah sih, Kak? Iya, karena eh, jaraknya udah paling optimal di tengah itu gitu. Nah, kalau populasinya berubah ya nanti posisi si lokasinya juga berubah. Nah, sebenarnya ini bisa jadi misalnya ini clusteringnya tuh bisa ini aja gitu ya. Ini, ini sama ini. Boleh. Atau bisa aja tiga. Kalau tiga jadi kayaknya ini sama ini. Itu kan sebenarnya tergantung ya, terserah gitu. Optimalnya di mana. Tapi prinsipnya kebayang kan, iterasinya tuh kayak gitu, Jas. kebayang. Oke. Nah, iterasinya gitu kan. Nah, berarti kan eh iterasinya berhenti kapan? Nah, kita kan nggak tahu ya, maksudnya mau 2 kali, mau 20 kali, mau 100 kali gitu. Karena pada saat kali aja udah pas ke-7, udah di tengah tuh dia. Gitu. Jadi kita bisa ngebatasin, misalnya udah kita hitung jaraknya 10 kali deh. Kalau misalnya nanti di 6 dia udah optimal, ya nggak apa-apa. Dia diam di situ sampai ke-7 tuh udah di tengah gitu, biarin lah. Atau kita bisa stop kalau dia udah errornya lebih kecil dari sekian gitu loh, Jas. Kebayang nggak? Jadi pokoknya Kebayang. kalau errornya udah lebih kecil dari 0,25 misalnya, udah lu stop aja. Nggak usah tengah banget, tapi udah selesai gitu. Udah gitu, jadi ini selalu gitu. Kita kita taruh acak. Hitunglah si acak itu ke semua jarak, ke semua tempat dari semua sarang ke tempat makan yang terdekat loh, Jas, bukan ke semua ternyata. Jadi semua sarang ke tempat makan yang terdekat. Jadi kayak misalnya kayak Indomaret nih, hitung jarak dia sama orang-orang yang paling deket sama dia. Jadi kalau misalnya gini ya, katakan misalnya dia ada populasi kayak gini. Jadi tadi Kak Cika salah sih, nggak ke semua gitu ya, takut salah. Yang misalnya ada populasi kayak gini. Populasi kayak gini, ini. Ini misalnya rumah ya, rumah orang. Terus ada di sinilah satu. Kita mau pasang Indomaret nih. Gitu. Di sini sama di sini. Sama di sini. Oke. Sekarang pertanyaan Kak Cika. Ini orang-orang sini kemana aja? Pasti ke sini lah. Kan dia paling deket. Ngapain dia ke sini kan? Nah, jadi yang dimaksud iterasi tuh si lebahnya itu nggak mungkin ke tempat yang paling jauh, dia akan mencari yang paling dekat. Taunya paling dekat gimana? Ya hitung jarak terdekatnya aja gitu. Ya dia tahu paling dekat gimana, Kak? Ya bisa jadi dihitung semua sebenarnya ya. Cuman artinya dia akan mengakses ini untuk dijadikan nanti ditarik ke sentroidnya dia gitu. Nah, ini juga kan si berdua ini sama si berempat ini nggak mungkin ke sini. Mungkin ya, sama nggak mungkin ke sini kan. Mereka pasti pilih ke yang ini, yang tengah lebih deket. Si yang ini, hitung aja pakai jarak. Kalau antara nggak mungkin persis sama gitu, dia akan pilih eh, keanggotaan dari si titik yang terdekat gitu. Kebayangkan jadi selalu gitu. Jadi hitung assignment nih ke tempat makan yang terdekat. Nanti kalau Oke. udah hitung sentroid. Hitung sentroid itu gimana caranya? Cari posisi di mana ini tuh jadi kan akhirnya ini kan sebenarnya kayak milih apa ya?
milih circle atau milih partai atau milih geng gitu. Terus kata dia, ah ini mah satu geng gitu, soalnya udah deketan. Ah ini juga satu geng nih. Gitu. Terus misalnya nih, ini juga gitu ya. Bukan satu geng tapi pasangan-pasangannya gitu. Nah, si ini kan berarti kan kalau udah deket ke klaster ini kan harus digeser supaya makin deket kan. Nah, itu adalah menghitung sentroid baru gitu. Nah, setelah dapat sentroid baru, ngapain? Dihitung errornya seberapa gitu. Kan tadinya jauh tuh. Pas udah dikoreksi, errornya kan jadi lebih kecil kan, Jas? Hitung error tuh Iya. dari yang awal sama yang baru. Errornya jadi makin kecil. Misalnya di sini, error dia tadi dari yang situ kita geser ya Indomaretnya biar deketan gitu. Kayak kursi deh, sofa gitu. Atau misalnya gurunya harus geser kursi biar deket ke semua muridnya. Pas gini, udah lebih deket sih, tapi nggak optimal. Yang sebelah situ masih belum bisa dengar misalnya gitu. Geser nih. Masih ada errornya nggak? Masih. Hitung lagi. Geser deh ke sini deketin. Masih ada error nggak? Geser lagi sampai dia akhirnya di tengah gitu. Bayangkan. Jadi gitu aja terus diiterasiin terus gitu. Sampai akhirnya dia optimal. Gitu sih prinsip Kamins tuh sebenarnya gitu doang. Nah kan ini Oke. kan ya udah tuh. Set set em, set ini kan set centroid. Nanti kita harus ngitung kode kita di sini. Nah sebenarnya oke. Sebenarnya oke bentar Jas. Kenapa? Oh, bentar, Kak Cika udah bikin. Tunggu. Let me show you something ya. Ini kan coding kita tadi ya. Kak Cika tuh tadi, nggak usah, sabar. Ini kita giniin dulu. Jas, kalau nanti ada acara lagi, Justin makannya kapan? Nggak mau makan sambil makan sekarang? Oh, acara. Nanti saya kan ada, kita selesainya berapa sih? Jam 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 7 kan? Jam 7. Oke, ya saya masih ada kayak break 30 menit gitu, jadi bisa makan dulu di Oh, situ. oke. Makanya Kak Cika nggak mau Justin telat makan sama kurang tidur. Iya, Ketakutan. saya nanti lanjutnya soalnya 7.30. Bagus, ada break ya. Jadi bisa menarik nafas dulu. Tunggu. Kak Cika mau nunjukin sesuatu di sini ya. Kamins. Oke, Kak Cika tuh ngajar tuh di mana ya? Kayaknya tuh di Marisa ada ya, di CryptoCode kali ya. Ntar cari dulu. Saya Kak Cika pernah bikin Kamins. Kamins. Hah, data gue hilang masa? Ntar ya, biar kita tinggal ngeran. Oh, I see. Ini Marisa bukan? Oke, ini Marisa berarti file open notebook. Nah, ini linear regression, logistic regression. Oh, bentar. Kita cari Kamins dulu ya. Semoga ada di sini. Object detection mah bukan. Bayesian. Oke. KNN. Bukan KNN. Kamins di mana ya? Ini. Oke. Tunggu lagi. Sabar ya, Jas. Kak Cika buka lagi. Satu Ya, lagi. Miss. Yang Marisa. Kita coba lagi. Yang Kamins satu lagi. Ini kan lab 11. Kak Cika buka yang... Kenapa kalau di search dia nggak muncul ya? Face record. Bayesian, KNN, Markov, Kamins. Nah, ini yang pernah Kak Cika kerjain. Oke. Ini Kak Cika jelasin dulu ya, Jas. Supaya Justin kebayang. Nah, sekarang gini. Kamins itu kan pada prinsipnya soal tuh bisa clustering ya.
Clusteringnya kan kayak tadi, kalau tadi kan clustering buat memberikan optimal solution kayak jarak makan terdekat, jarak mall terdekat, jarak sekolah terdekat, or anything else gitu ya. Tapi kan ada kasus di mana dulu Kak Cika teh punya, Kak Cika tambahin dulu di sini ya, biar Justin bisa lihat ya. Jadi kita pakai data mall customer ya. Ini sama kasusnya Just, tapi supaya Ya, nanti kita bisa ngodingnya. Mall, apa namanya? Mall, cancel. Mall underscore customers. Ini Kak Cika upload dulu karena kalau enggak dia nanti mau ini. Ini Kak Cika upload ke Google Colab ya supaya dia bisa baca ya. Oke. Oke, tenang. Ini ya. Gitu. Ini udah ada ya. Nah, ini Kak Cika run ya. Nanti kita ngodingnya setelah paham ini dulu. Contohnya bertahap. Dia ngupload dulu. Pandas itu apa sih, Kak? Pandas itu format data yang ada di Python. Jadi data structure-nya Python. Supaya apa? Supaya gampang mengolah data. NumPy apa sih, Kak? Number Python. Jadi dia tuh itu yang buat logika operatornya kan ya? buat matematik jas kayak Iya. matrix yang gitu-gitulah. Oh, open. Iya. Jadi biasanya kita pakai tuh NumPy. Kalau misalnya mau di plotting kayak pengen ada grafiknya, pengen harus ada matplotlib gitu. Hmm. Oke ya. Ini kok gini ya? Oh, Kak Cika harus milih ya? Ini. Bukan dong. Oh, gitu. Oh, gitu sih. Bukannya tadi gue udah upload. Udah ini. Oh, ya tadi berarti. Udah ya. Masuk. Iya. Udah kebaca. Ini kita baca nih. Mal customer-nya. Kok error ya? Oh, I see. Ini berarti. Ini kenapa sih? Oh, iya. Ini dihapus aja. Nih, Jas, kalau di sini kita harus copy paste-nya ke sini berarti. Nih, jadi dia kalau run di situ berarti jadi konten. Lama apa sih gini? Kenapa? Oh, nggak bisa. Oh, oke, gini. Sabar. Lihat file dulu. Lu maunya gimana sih, Bang? Gini kan? Nih ya, aku udah kasih loh gini. Maunya gitu. Ini kan? Oke. Ini kan dapet. Oke, terus kita run. Atau gini langsung. Nah, dah. Nah, isi datanya itu kayak gini, Justin. Kita tuh punya data customer sama gendernya. Taruh. Ini tuh suka gini deh. Nah, gender kok genre ya? Memang musik itu. Ada customer ID, ada jenis kelamin, ada umur, ada income, sama ada spending. Nah, kalau kita lihat data gini kan kita nggak tahu ya clusteringnya gimana gitu. Jadi saya Justin punya perusahaan gede nih, pengen tahu customernya profilingnya gimana. There is no way kita lihat kan, kecuali misalnya Justin bisa baca secara intuisi. Kayaknya produk gue yang ini banyak yang beli cewek, produk yang itu banyak beli cowok deh. Kalau yang ini kayaknya bapak-bapak deh yang beli gitu. Kalau yang ini biasanya gajinya gede-gede gitu. Itu tuh bisa kita bantu pakai AI, which is kita bisa clustering pakai si Kamins itu. Nah, ini Kak Cika mau nunjukin contoh implementasi aja. Nah, ini tuh kalau misalnya kita bilang, ini kan kita masukin data train ya. Kenapa? Karena si data ini nanti mau kita masukin ke Kamins. Jadi, si data ini itu akan jadi kayak XY yang tadi itu, yang kalau tadi kan datanya XY posisi lebah kan.
Nah, kalau ini tuh Ya, yang mau kita masukin tuh cuman 2. Kita nggak peduli gender, kita nggak peduli umur, kita cuman mau tahu gaji sama dia willing to spend-nya berapa gitu. Jadi kita pengen tahu nih orang, customer gue yang kira-kira bakal spending money ke produk gue itu siapa aja sih, kayak gimana profilnya. Gitu ya, kebayang nggak Jas? Nah itu sebenarnya kebayang, kebayang. basicnya data analisis gitu. Nah terus kan tadi kan Cika bilang ya, lihat ini kan sklearn itu ada lagi nih library sklearn itu artinya library AI yang punyanya si Python ini. Biasanya kalau AI itu pakai sklearn atau SciPy gitu ya. Kita ambil Kaminsnya tuh udah ada. Jadi si rumusnya udah ada di situ, kita tinggal make Jas. Terus kenapa pakai Matplotlib? Karena kita mau menggambar. Nah, tadi Kak Cika sempat bilang kan ke Justin, Jas, K-nya tuh bisa berapa aja loh. Iya, 2 boleh, 3 boleh. Tapi kan kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu mau ada berapa cluster. Jadi biasanya kita nebak dulu. Tapi ada yang namanya elbow method, di mana kita bisa, ini tuh ya, self elbow method, itu si coding kita ngitungin semua posisi, Jas. Jadi dia akan lihat, kalau klasternya gue hitung semua untuk semua data yang ada tuh kayak gimana. Nah, elbow method itu artinya nih kan bagian sikut ya, elbow. Itu adalah klaster yang paling optimal. Jadi kalau dia bilang kayak gitu berarti K-nya tuh paling bagus tuh 4 deh gitu. Pokoknya di bagian sikut deh gitu. oke. Dia bisa tahu Nih, sikutnya, ya dia hitung semua. Lah, tapi kan kalau nggak pakai coding nggak mungkin dong kita tahu. Makanya gunanya si coding itu ya untuk ngasih kita insight kayak gini. Oke, tapi ini ya si elbow yang ini kan 5 ya Jas ya. ya, Jadi kita ambil 5 lah ya. Tahu dari mana? Ya tahu lah gue pakai method elbow gitu ya. Dah, sekarang Kamins kita bilang, tolong dong pakai Kamins, lu hitung klasternya 5. Prosesnya yang tadi kayak Kak Cika bilang. 5 berarti dia nanti dari data yang plotting tadi, dia ngeplotnya tuh XY-nya adalah income sama spending score ini. Terus kita taruh 5 acak itu terserah gimana gue di mana. Nah, terus nanti diplot. Terus diiterasi terus gitu. Ya. Ini kita proses sih datanya, dapat kayak gini nih. Ini tuh array fit predictnya aja ya, X ya. Terus kita print nih, diiterate. Lihat deh, Jas. Kita dapat kuning-kuning ini tuh sebenarnya ini cepet aja karena emang komputasi ini kecil ya. Kalau gambar tuh lama. Liatin. Ada 5, Jas. Ada 5 klaster. Dia tuh bisa mengklaster tuh. Kak, kok dia bisa di tengah tiba-tiba? Enggak, itu ada iterasinya. Mereka pasti tadi kayak misalnya Kak Cika bikin dia awal tuh semuanya gue taruh di sini nih si sentroidnya gitu. Terus nanti beriterasi, terus nanti mereka bergerak mendekati pusat massa dari klasternya masing-masing gitu ya. Justin lihat kan tadi pergerakannya gimana. ya. Heeh. Kayak gitu. Nah, sekarang yang mau Kak Cika tunjukin ke Justin adalah reasoningnya. Atau maksudnya apa sih Kak, cluster of customer. Ini contoh kasus juga gitu ya. Nah, dari sini, kalau tadi kan kasusnya kita mau mencari posisi yang terdekat untuk semua lebah supaya optimal kan, biar mereka makannya rata, nggak habis energi, nggak kejauhan, pokoknya optimal deh. Nah, kalau ini tuh kita mau identify customer kita tuh ada berapa jenis. Nah, kalau Justin analisa, ini data analis ya jadinya. Hmm. Customer kita ada 5 jenis. Ini adalah customer yang duitnya dikit, spendingnya dikit. Ya udah, emang cocok gitu. Ini adalah customer yang ini adalah incaran para pinjol ini. Karena dia duitnya dikit, spendingnya banyak banget cuy. Ini nih Ya, pasti ngutang nih orang nih gitu ya. Nah, kalau yang ini income-nya banyak. Nah, ini bagus nih. Ini Timothy Ronald nih. Income-nya banyak, spendingnya dikit. Sorry kata dia. Gue mah orangnya misalnya gue duitnya 15 juta, gue spendingnya 10 juta, duit gue semiliar, spending gue 10 juta pokoknya. Nah, ini nih Timothy Ronald nih. Ini orang-orang yang efisien. Ini orang-orang pada umumnya nih ya udahlah bagus lah, ini nggak ngutang, duitnya banyak, ya, ya. spendingnya banyak, cuman dia nggak punya investasi biasanya. Oh, gosip kayak gitu ya. Ini nih pinjol mengganggu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya mau nganalisis, oh ini dari data pelanggan gue yang bisa ditawarin pinjol yang hijau nih gitu, bisa gitu loh Jess. Makanya kalau data bocor tuh brengsek tuh karena dia jadi tahu profil kita,
Ya kan kalau misalnya ada data apa, misalnya data kesehatan, data bank, data belanja bocor, dia tuh jadi tahu, oh lu income-nya segitu ya, lu ngutang ya, lu perlu pengen beli ini ya. Terus nanti dia bisa nipu atau nawarin sesuatu gitu. Nah, klaster kelima itu apa? Klaster kelima tuh ya tenang-tenang aja, dia income nggak besar, spending secukupnya gitu. Jadi ini apa jenis-jenis clustering ini penting untuk profiling customer gitu. Jadi kalau tadi kan optimasi jarak, kalau ini Ya, profiling gitu. Bayang. Nah, dari sini itu sebenarnya bisa dianalisis lagi, sebenarnya nggak harus gitu ya. Ini kalau mau dianalisis lagi, kita bisa bikin misalnya, nggak bisa diklik. Ya udah deh, nggak usah. Dapat siluet score-nya ya. Siluet score itu sebenarnya cuman mau lihat aja, ini apa coba? Cluster apa yang paling optimal, Jas? Kalau Justin lihat, ini sesuai sama yang elbow itu. Jadi heat map. Kalau misalnya yang kita, nah ini hmm, kita nih kayak gini. Kalau Justin lihat kayak gini, kelihatan nggak siluet skornya? ya itu yang Kelas, 5 kelas, di pinter. klaster kelima. Iya, yang lain tuh udah useless kan. 14 tuh 0,3, ya ngapain gitu. Nggak ada gunanya. 14, kita mau clustering sampai 14 tuh mau ngapain. Tapi kalau clusteringnya cuma 2, itu juga nggak optimal. Walaupun dia lebih bagus daripada 14. Nah, optimalnya di 5 kan, 0,5, 55 gitu. Begitu, oke, oke. Nah, Oke, oke. eh, kasih tahu kalau Justin mau sholat, jangan lupa. Isa berapa sih? Oh, Jam Isa tuh 7. jam 7 ya? Sempet nggak? Isa tuh 18.58 loh, Jas. Hati loh. Oh, oke. Ya, ya, habis ini aja. Habis kita selesai nih. Oke, oke. Ini panjang loh. Ntar lo. Kak Cika mau nunjukin apa ya? Contoh lagi ya. Sabar. Yang ini kayaknya agak-agak gila sih. Tunggu sebentar. Hmm. Ini comments-nya nggak oke ya. Makanya ini bagusan yang tadi. Udah bagusan yang tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Tapi Kak Cika nggak berani coding sekarang ya. Takut nggak selesai. Yang ini. Mana tadi? Kita tahu mana sih codingnya? Oh, ini. Oke. Nah, ini kan dia pilih. Sebenarnya kita bisa hitung just mau berapa. Nah, coding yang bisa kita kerjain sekarang berarti apa? Eh, kita sudah lakukan ini ya, assignment udah, ngitung centroid belum, ngitung SSE belum. Jadi Iya. nanti codingnya kita tuh harus manggil ini dulu. Compute new centroid data kayak gini nih. Sama compute SSE-nya. Taruh. Aduh, kita takut cetak lokasi ke 3 tempat. Berarti kan pakai yang ini, Jas. Ini tempat makan udah ada ya? Assign cluster sudah ya? Kenapa assign clusternya nggak jalan ya? Kemudian udah, ini tuh cuma deklarasi tempat makan ini ya udah. Assignment, assign clusters. Data, ini harus diisi. Ini kosong nih, nggak ada apa-apa. Tunggu. Contoh pemanggilan yang harus, oke, bentar. Data udah dibaca, dia bentuknya X, string, dan ini. Berarti kita assign cluster data tempat makan. Berarti tempat makannya, batas sebuah fungsi akan menentukan untuk setiap lomba tempat makan yang mana yang paling dekat dari sarang tersebut. Tapi kan boleh kita acak dulu. Ini kan udah kita isi kan. Nah, berarti kan assignments itu assign clusters, data, dan tempat makan. Oke, berarti kan ini udah dapat harusnya. Tapi kenapa non ya? Coba datanya gitu. Duh, Kak takut salah, terus compute centroid ini juga belum ada karena datanya belum masuk. Oke, jadi yang harus kita isi tuh yang ini, Jas, yang pas-pas ini karena belum ada isinya. Makanya si datanya non karena belum kita isi. Nah, tapi gini aja.
Gini. Biar nggak pusing. Tunggu. Kita satu bridging lagi. A simple example of comments in Python that shows the process of choosing a centroids in SSE. Explain step by step. Sok, mikir aja, tenang aja, saya tungguin. Yang bagus ya. Harus ada nyantai. Cari ini dulu. Kok lama? Ini elbow ya. Mana? Nah, ini nih. Nih, Jas. Jadi si function-function itu mesti kita isi pakai ini. Ntar, tunggu ya, Kacika breakdown. Mana tadi coding Kacika yang ini? Kita ke sini dulu. Kita code. Ini Kacika mau nunjukin dulu runningnya. Nanti jadi kebayang harus kita ngapain. Nah, oke. Gini, Jas. Ini bagus juga lah, lumayan lah. Oke. Kan kita tadi suruh ngisi kan, Jas? Ya. Ngitung centroidnya gimana? Compute SSE-nya gimana? Datanya gimana? Oke. Sekarang Kak Cika kasih contoh dulu. Nah, ini tuh si data ini tuh sebenarnya bohong. Tapi kita mau latihan gitu. Nanti berarti ini tuh akan kita pakai buat ngoding yang itu ya, yang tadi dikasih tugas. Ini tuh data bohongan nih, Jas. Jadi kita mau bikin datanya di 300. Centernya ada 4. Jadi artinya apa? Lu bikin dong 4 kelompok gitu. Jadi kalau senternya 2 tuh nanti dia bakal ada 2 crowd. Kalau 4 ada 4 crowd gitu. Cluster standarnya tuh 0,6. Kalau misalnya Justin kecilin, dia tuh lebih jarang-jarang, kalau dibesarin dia lebih rapat-rapat deh. Atau kebalikannya lah, gitu lah. Pokoknya artinya kayak standar deviasi deh gitu, sejauh apa. Random apa gitu si random state ini. Makanya kan karena senternya 4, dia kan K-nya 4 kan. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita plotting nih semua datanya gitu. Dan dia ngeplotnya sambil pakai warna. Jadi dia bikin 4 tuh dia kasih warna gitu. Nah, si centroidnya kan dibikin dari awal nih. Centroid final centroidnya tuh ini ya. Kok gini ya? Oh, ini bagus sih Jas gini. Nah, centroid kan karena berempat, centroidnya ada 4 dong. Nah, dari si 4 ini posisi awalnya itu tuh tadinya semua di sini, Jas, kelihatan nggak? Tapi terus ketarik gitu. Jadi Justin lihat ya, yang titik final centroid itu akhirnya ini paling deket ke cluster yang berdua ini. Jadi berdua ini sharing cluster karena ini Kak Cika nggak tahu, tapi kenapa ini berdua di sini ya? Kenapa nggak ini satu warna aja, tapi ini beda warna gitu ya? Nggak ngerti lah. Pokoknya ini akhirnya tuh jadi ketarik ke tengah gitu ya. Nah, ini agak aneh sih. Tapi ini yang mau Kak Cika lihat nih. Tunggu, nanti ya.
error itu adalah Kak Cika bilang kan, semakin kecil errornya, dia tuh semakin di tengah. Karena apa? Karena selisih jarak dari posisi dia pas jauh sama mendekat tuh kan harusnya makin kecil errornya, selisihnya makin kecil. Lihatin deh, di iterasi pertama errornya segini loh, Jas. Iterasi kedua tinggal 4 nih. Iterasi ketiga tambah kecil. Di ketujuh tuh udah 0, berarti dia tuh udah bener-bener di tengah gitu. Dia benar-benar di tengah-tengah sentroidnya gitu. Oke ya. Nah, sekarang Kak Cika mau ngejelasin codingnya. Ya. Prinsip selalu gitu ya. NumPy, Matplotlib, sama sklearn. Itu pasti dipakai. Nah, compute SSE itu kan ngitung error, Jas. Untuk Ya. ngitung error, yang kita butuhkan adalah sentroidnya di mana, datanya di mana, sama label. Label tuh untuk ngasih tahu lu geng yang mana gitu. Warna biru kah, atau misalnya geng basket kah, atau geng utara, selatan gitu. Nah, si error di awalnya kita set 0, 0. Jadi ini sebenarnya bisa kita pindahin ke kode yang tadi, tapi Kak Cika mau jelasin dulu di sini gitu. Nah, untuk J dan C yang ada di centroid gitu ya. Nah, centroidnya mana nih? Centroid itu bukannya XY ya? Oke, dia pakai J ya. Ya udah deh. Untuk J dan C yang ada di centroid, dia akan ngitung labelnya J gitu ya. Nah, J itu biasanya angka gitu, Jos. Ada Josh, ada Justin, jadi suka ketukar. Labelnya mau apa gitu, 0, 1, 2, atau 3. Nah, SSE ini error itu dijumlahkan dengan NP apa coba, Jas? NumPy kan? Pinter. Nah, NumPy itu fungsi kan, kalau kita bilang NP square, dia itu memangkatkan. Nah, di sini juga pakai NP lagi kan, linear algorithm, linout, norm, poin titiknya dikurang selisihnya, terus dijumlahin. Jadi sebenarnya SSE itu, mana sih rumusnya? Aduh, lupa. Ini di sini aja. Nah, rumusnya ini kan. Rumusnya agak beda. Tapi intinya selisih dari jarak gitu. Semakin dekat semakin kecil. Nah, ini rumusnya gini. Ini untuk compute SSE. Nanti itu kita taruh di sini. Nih, di sini. Di sini, Jas. Terus kita taruh ke situ. Oke. Nanti ya, tapi kalau sekarang Kak Cika takut halfway malah nggak siap. Dah. Terus, ini ngitung SSE kan. Nah, Kamins itu berarti kita naruh dulu random ya. Posisi randomnya kan kita taruh acak dulu. Kayak tadi kita taruh di min 1, min berapa. Nah, ini juga gitu. Jadi Kamins manualnya kita hitung 20 iterasi. Tolerance-nya 1 kali 10 pangkat min 4, random state-nya sekian gitu. Jadi sampai kira-kira errornya segitulah. Atau toleransi selisihnya lah gitu ya. Nah, di awal kita bikin random dulu, Jas, di awal. Oke. Buat kue random deh gitu. Posisinya taruh aja acak, kayak kita nebar tempat makannya, dilempar aja 3 tuh, ya udah jatuh di mana loh. Terus dihitung jaraknya. Nah, disinilah terjadi perhitungan nih di sini. Pakai rumus yang tadi per satu bagian gitu. Setelah kita hitung, itu kan kita punya centroid baru nih. Nah, centroid baru itu akan bilang kan, dia itu berarti kenapa ada label, Justin? Kenapa ada label? Karena kita harus tahu antara satu klaster sama klaster yang lain namanya apa gitu. Misalnya si orange atau si 0, si merah atau si 1, si hijau, dan seterusnya. Nah, label Ya. tuh itu. Jadi kita akan bilang nucentroid itu dikasih label. Kalau misalnya ada klaster baru yang jaraknya itu nggak masuk ke klaster yang sudah ada, bikinlah centroid baru gitu. Nah, jadi dia akan pindahin tuh si centroidnya berdasarkan labelnya, terus dia hitung lagi nih errornya. Makin kecil nggak gitu. Terus nanti kita lihat, oh ada centroid movement nih, tambahin gitu. Udah aja, itu diiterate aja.
Sampai akhirnya tuh kayak gini. Jadi kan kita tahu ya bahwa, oh salah deh Kak Cika, salah salah ngejelasin, maaf. Nah, kenapa? Eh, errornya tuh nggak nol, Jas. Errornya emang kecil, tapi nggak mungkin nol. Karena nggak mungkin dong dia sama semua titik. Maaf ya, tadi Kak Cika salah. Ingat, errornya nggak mungkin kecil karena datanya juga banyak. Tapi kalau dia udah pergerakannya nol, berarti dia udah optimal gitu. Makanya nol tuh karena jadi bergerak ya 10, jaraknya 10, ini bergerak 4. Jadi jaraknya tuh tadinya geraknya jauh banget, makin lama makin kecil-kecil dan dia semakin optimal. Kayak gitu. Nah, inilah hasilnya. Kayak gini. Nah, ini si SSE ini kita taruh di sini. Nih. Nah, nanti kan nah, sekarang kita coba ya mulai mulai eh, mulai eh, mulai membaca si kode ini. Kan kalau kode itu sama yang ini kan representasinya beda. Jadi lihat, Ya. data itu bentuknya list just. Jadi si data itu adalah sesuatu yang dibaca dari si CSV yang tadi, yaitu koordinat. Just, ini 50 itu loh Isya loh. Mau sholat dulu nggak? Ya boleh deh. Sok, Kita cepet. salat dulu ya, Miss. Ya, ya, ya. Sok, nanti lanjut. Kasih tahu kalau udah ya.
2 Y2. Halo, Miss. Halo, ntar lagi Udah. udah sip. Ini ada yang harus kita kayak gini ya. Nah, ini Jas. Atau pakai nampai, maunya gimana? Tapi Kak Cika kalau nampai malah nggak ngerti. Gini aja lah ya. Kayak seperti aja ya, skret. Nah, gini ya. Ini dulu Jas, seuprit dulu ya. Kita seupritkan dulu. Nah, di dalam coding nih ya, karena kita ribet ya, misalnya gini. Karena dia si codingnya udah dikasih, kita nggak bisa bikin sendiri. Terus kan dia bentuknya data gini kan. Tadi Kak Cika bingung, kok bentuknya data sih bukannya dia XY. Ternyata kalau Justin lihat, dia tuh data append. Dia baca dari filenya, isinya tuh si X-nya itu float, si Y-nya juga float. Jadi si datanya tuh kayak gini, Jas. List di dalam Ya, list. ya. Nah, ada 150 pasang nih kayak begini, sampai ke ujung gitu. Berarti kan kalau kita menghitung Euclidean, itu kan harus sesuai sama formatnya kan. Oke, berarti Kak Cika bikin begini. Ini kata si ChatGPT. Karena harusnya gitu ya. Nah, yang mau Kak Cika tunjukin tuh gini. eh karena dia bentuknya list, ini kan berarti 2 dimensi ya, Jas. Artinya ini tuh artinya jadi kayak gini loh. Kita tuh kayak punya matriks gitu, tapi di dalamnya tuh bukan matriks ya, di dalamnya tuh ada data lagi gitu. Tapi enggak sih, bukan vektor-vektor. Ini. Nah, berarti kan Justin bisa ngebayangin indeksinya nggak? Jadi kayak gini, kita punya data nih. Ini tuh data ya. Oke. Iya. Terus posisi pertama itu ini. Ini X0, Y0 gitu. Atau P0 deh. Atau P1, P2 deh gitu. Nah, ini tuh P0 deh kalau Kak Cika bilangnya. Titik pertama. Ini titik kedua. Ini tuh koordinat dari si posisi si lebahnya kan gitu. Nah, ini P1 gitu dan seterusnya, kebayang nggak? Sampai P149 gitu. Jadi ini juga 149. Datanya tuh kayak gitu, Jas. Nah, kalau kita ngitung Euclidean tuh kan gini ya rumusnya, selisih Kak, ini kalau ngitung Euclidean berarti siapa yang sama siapa gitu. Berarti kan kita harus ngitung P1 sama P2. P1 sama P2-nya ke siapa gitu. Nah, Justin kebayang nggak pointsnya itu kita kan misalnya ya mau ngitung jarak 11 sama 145. Ini tuh Ya. ini baru ngitung Euclidean loh, belum ngitung centroid. Jadi any data will do gitu. Ini ceritanya kita mau ngitung antara P1 sama P2. Tapi sebenarnya nanti tuh yang dipakai tuh yang kita hitung tuh Euclideannya bukan P1 sama P2, tapi P1 sama centroid, P2 sama centroid, P3 sama centroid gitu. Ya gitu ya Oke. maksudnya itu. Nah, cara antara prinsipnya kan si 2 titik ini yang mau kita masukin apapun. Nah, kalau Kak Cika lebih suka gini, jadi pakai akar kan. Kalau gini kan jadi kebaca rumusnya. Kan sebenarnya isinya akar X1 kurang X1 dikurang X0 gitu kan. Kuadrat dikurang, kurang dong. Y1 dikurang Y0 kuadrat kan gitu kan, Justin. Nah, Mm-mm. yang Kak Cika mau jelasin tuh ini. Jadi P10 itu siapa? X ini ya, Jas. Jadi si indeksingnya tuh berlayer. Ini kan indexing data pertama nih, data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, kalau kita mau bilang X itu berarti data ke pertama, posisi pertama, data pertama, posisi kedua gitu. Kalau Ya. nah, udah ngerti kan berarti Justin? Ya udah ini berarti poin 1 X dikurang poin 2 X
dikuadratin. Ini dapat kan. Kak, kok ini P1, P2 sih boleh nggak? Kalau X1 boleh aja. Nanti kan kalau dikuadratin negatif juga jadi positif gitu. Cuman Kak Cika kadang-kadang lebih suka yang gede di depan gitu lah. Ditambah, wah ini lupa tambahnya. Ini kan berarti kalau 1 sama 1 berarti Y kan? Berarti poin P1Y sama P2Y dikuadratin. Terus diakarin. Nah, Kak Cika tuh lebih suka kayak gini, Jas. Jadi Mm-mm. jelas gitu kan. Tapi representasi ini tuh emang harus hati-hati. Udah ya. Berarti kan sebenarnya kata dia, lu harus bikin fungsi kayak gitu. Oke. Tapi kalau nggak tahu ya, Kak Cika kalau di kode itu boleh pakai GPT atau enggak? Karena kalau nggak GPT Gimana? pakai Google. Soalnya kan kita juga nggak hafal kadang-kadang. Ya berarti fungsi-fungsi dasar harus hafal ya. Apa tuh, Bu? Oke. Amis? Ya kayak kayak gini nih. Square. Kalau Oh, Kak Cika tuh kayaknya nanti boleh buka mirip kayak CPP reference gitu, boleh buka deh kayaknya, yang mirip-mirip oh gitu. ya udah kalau gitu aman. Tapi atau mungkin buku ya, buku boleh dibawa Oke. untuk ngeliat Sekarang, sintaks. nah Kak Cika sekarang mau ngitung jarak ini print. Berarti apa? Euclidean point. Poin satunya manggilnya gimana? Berarti kan Kak Cika manggilnya harus gini kan. Posisi pertama itu 1,1 kata dia gitu ya. Sama 4,5. Hasilnya harus 5. Kita tes Jas. Ini kok bisa pas ya yang 5 juga ya yang ini? Berarti kan ini fungsi ini udah bener kan Jas? Berarti Heeh. tugasnya ini kita udah selesai pas gitu. Nah, berarti nanti nextnya kita harus assign clusters. Gimana caranya tempat makan ini diletakkan untuk masing-masing cluster gitu. Jadi nextnya kita harus masukin ini gitu. Intinya tempat makan itu sama data itu bentuknya sama-sama gini, Jas. Nah, assign cluster itu artinya, ntar dulu ya, gimana ya? Outputnya apa sih kalau assignment itu sama dengan assign cluster? Nah, jika posisi makanan telah ditentukan, tentunya yang paling agar optimal, para lebah akan mencari tempat makan yang jaraknya paling dekat. Buatlah sebuah sih. Mana yang paling dekat? Oh, ngerti. Oke, ngerti. Jadi gini, next, ada lagi nih, Jas. Kita punya 3 tempat makan. Katakan A, A, B, sama C. Dia posisinya di 0, 0, di min 1, sama di 2. Ini kalau Jessie udah mau udahan bilang ya. Ini sedikit Oh lagi iya, aja Mas. udah. Ini kan gini ya. Nah, berarti kita harus bikin fungsi di mana tadi kan ada data tuh segitu banyak tuh Heeh. data posisi kan yang misalnya P0 misalnya ini X0 X Y0 sampai seterusnya kan gitu kan X1. Iya. Berarti assignment-nya tuh gini Jas, kita harus bikin coding di mana kita ngitung jarak ya si X0 Y0 itu kita hitung jaraknya sama A sama B sama C, mana yang lebih dekat. Kalau misalnya X0 tuh ternyata paling dekat, berarti dia assignment-nya yang B gitu. Itu kayak 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 itu Jas, kayak milih Kayak apa, Mas? sekolah. Kan sekolah ada kan kayak gitu kan. Apa namanya? Eh kalau sekolahnya dekat SMP 5 ya dekat SMP 5 lah. Itu kan berdasarkan jarak. Nah, ini juga nanti Oh, iya ya. dia cek sama SMA 1, SMA 2, sama SMA 3 lu deketan mana? Oh, lu lebih dekat ke SMA sini. Udah berarti dia assignment-nya C. Jadi kebayang nggak? Jadi nanti yang harus kita peroleh itu adalah suatu array di mana setiap lebah itu udah diassign tempat makan Iya ya. yang terdekat. Tapi itu di posisi yang masih ngarang.
Nah, nanti terus dioptimasi sehingga semakin lama makin deket gitu. Jadi si sekolahnya dideket-deketin gitu. Gitu, Jas. Jadi nextnya kita Oke, lanjutin ya besok ya. oke, Miss. Udah dulu deh biar Justin bisa makan dulu istirahat apa segala. Iya, Oke, sehat ya. iya, Bobo jangan Miss. kurang Jas, minum Ah, air ah, putih. ah. Aman, aman. Makasih for today. See you Iya, tomorrow ya. see you Makan tomorrow, yang banyak. Miss. Minum susu. Iya, makasih, dadah. Makasih, dadah.